Kejaksaan Negeri Kota Tegal mencatat, ada 9 pejabat ex-nonjob di lingkungan Pemkot Tegal yang menerima double anggaran dana tambahan penghasilan pegawai, TPP. Mereka diduga menerima TPP yang terdapat selisih anggaran TPP pada anggaran tahun 2015-2017. Anggaran yang harus dikembalikan dari 9 pejabat ex-nonjob tersebut kepada kas negara tercatat hingga 900 juta rupiah. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai, TPP, 9 pejabat ex-nonjob yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah? Berikut liputan khusus reporter Kabar Beritaku Dian Brayanti. Konfirmasi Pak, terkait dengan beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan Pak. Ya boleh. Oke. Saya. Siap Pak. Ya. Izin ya Pak. Ya, silakan untuk konfirmasi beberapa hal yang memang harus kita konfirmasikan untuk akurasi pemberitaan di tengah masyarakat. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Nomor 1 sehat ya Pak? Ya, yang penting sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani gitu. Kenapa dua itu harus sehat? Kalau kita sehat jasmani kita tidak sehat, jasmani kita tidak sehat, kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi gini ya, terkait dengan tadi yang sempat saya ngejar-ngejar Pak Kajari itu kaitan dengan bagaimana sih Pak perkembangan penyidikan kasus dugaan risiko berkembang saat ini. Iya, jadi begini Mbak Dian. Jadi memang TPP itu kita hentikan. Kenapa kita hentikan? Karena pelaku utama atau calon tersangka yang kami sangkakan meninggal dunia. Nah, dengan meninggal dunianya calon tersangka di undang-undang kan sudah jelas bahwa penuntutan hapus pertama meninggal dunia, yang kedua kadaluarsa, atau ada undang-undang lain yang menghapus tindak pidana yang mereka lakukan. Nah, dengan meninggalnya calon yang kita sidik mau jadikan tersangka ini meninggal, sudah otomatis perkara ini akan kita hapuskan. Walaupun nanti rentetannya ada berapa orang, 9 orang yang telah mengembalikan, sebenarnya kita bersyukur mereka berkembalikan. Dengan dikembalikannya TPP itu berarti Pemda mendapat pemasukan dari uang yang sudah mereka keluarkan gitu. Begitu Mbak Dian. Jadi kalau Pak Kajari mengatakan kaitannya dengan karena sosok beliaunya sudah meninggal, tapi secara hukumnya bagaimana? Iya, dengan meninggalnya seseorang berarti tidak pidana yang kita sangkakan mereka hapus. Jadi kita sebagai aparat harus menghentikan perkara tersebut. Dan kalau tidak kita hentikan, gantung. Dan siapa yang akan kita tuntut karena sudah meninggal gitu. Tapi keuangan negara sudah dikembalikan gitu. Kalau kaitannya dengan beliau sudah meninggal, kemudian mungkin bisa dikatakan kasus yang sudah kadaluarsa. Iya, jadi hapusnya suatu penuntutan selain meninggal dunia, kadaluarsa, atau ada undang-undang lain yang mengatur bahwa itu merupakan suatu tidak pidana, bukan merupakan suatu tidak pidana gitu. Maksudnya undang-undang terbaru keluar setelah setelah undang pertama ada lagi undang-undang kedua yang mengatur bahwa itu merupakan tidak pidana lagi gitu. Ya, jadi itulah kriteria bagaimana suatu penuntutan akan hapus terhadap seseorang. Gitu. Tadi disampaikan bahwa bersyukur bahwa ada pemberian. Iya. Iya. Secara hukum seperti itu terkait dengan penghentinya pengembalian ini patut kita syukuri. Iya. Apa yang akan komandan sampaikan supaya tidak terjadi hal semacam ini? Iya. Jadi gini. Jadi ada orang beranggapan bahwa dengan mengembalikan uang itu tidak pidana hapus. Sebenarnya tidak.
Jadi ada item-item lain, kriteria-kriteria tertentu untuk TPP ini. Jadi alasan kami menghapuskan adalah karena meninggalnya si calon tersangka gitu. Gitu. Gitu kan ya. Ya. Untuk tidak terulang lagi. Ya, jadi gini. Ini kan kami kan lagi menyelidiki kasus lain. Ini selain TPP. Nah, jadi kerangka hukum TPP dengan kasus yang kita tangani itu berbeda, ya. Jadi jangan masyarakat berpikiran bahwa dengan mengembalikan uang yang sudah mereka ambil secara tidak benar atau menyalahi aturan itu pidana akan hapus. Tidak. Jadi menurut pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian uang tidak menghapuskan suatu tidak pidana gitu. Jadi kerangka hukum dengan yang saya tangani sekarang dengan TPP berbeda. Jadi itu yang saya sampaikan. Jangan ujuk-ujuk mengembalikan suatu uang hasil pidana itu perkara akan hapus. Tidak. Jadi kalau kasus yang lagi kita selidiki ini masih lead, itu pengembalian uang tidak akan menghapus suatu tidak pidana gitu. Akan terus ya begitu Pak. Ya Pak Kajari tadi disampaikan bahwa Pak Kajari menyampaikan tentang kasus yang notabene ada pengembalian dihentikan karena memang pada luar ataupun sosoknya sudah meninggal ya. Kemudian kasus yang satunya saat sekarang masih dalam tahap seperti apa dan bagaimana menurut Pak Kajari? Ya memang seperti yang saya sebut di atas tadi, kita lagi melakukan penyelidikan terhadap 2 kasus yang menurut saya itu menjadi atensi Kejari Tegal lah. Nah, dalam kasus ini toh adapun pengembalian yang dilakukan oleh calon tersangka ini tidak menghapuskan suatu tidak pidana. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi di pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu jelas bahwa pengembalian uang tidak menghapuskan suatu tidak pidana gitu. Nah, jadi jangan mereka berpikir setelah kita lakukan penyelidikan mereka itu mengembalikan uang perkaranya hapus. Itu tidak begitu. Jadi saya jelaskan tadi kerangka hukum TPP dengan apa yang kita lakukan penyelidikan sekarang itu berbeda, jauh berbeda gitu. Jadi berbeda. Ya. Oke Pak Kajari, kaitan dengan 2 kasus yang tadi kita bicarakan, mungkin untuk selanjutnya dan perbaikan dari sebuah wilayah yang ada khususnya ada di Kota Tegal, pesan apa yang akan disampaikan Bapak Kajari? Jadi pesan yang saya sampaikan kepada khususnya ASN ya, marilah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Maksudnya aturan hukum jangan diterabas gitu. Kalau itu dilakukan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, untuk di Tegal ini ada Kajari, ada Kapolres. Nah, ya kan gitu. Jadi demi kebaikan ya diri sendiri, pribadi dan keluarga, bekerjalah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh hukum gitu. Jadi kalau itu sudah mereka laksanakan, hidup akan nyaman, akan tentram, begitu, media. Artinya apapun yang dilakukan ya minimal seprofesional. Iya, benar. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Jasri Umar, 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang didalami pihak kejaksaan berbeda dengan kasus TPP yang sudah dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan. Jasri menegaskan,
Pengembalian uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal tidak serta-merta menghapus pidana korupsi tersebut. Dari Tegal, Jawa Tengah, Dian Brayanti mengabarkan.